Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Madania. Saya mahasiswa dari Universitas Batu Kencana Jakarta, prodi D3 Keperawatan. Jadi, setiap tenaga kesehatan atau tenaga medis atau profesi khusus, dia memiliki tugas yang sangat berhubungan dengan kesejahteraan pasien dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari harus menurunkan angka kesakitan dan kematian pada pasien, terus harus melaksanakan tugas seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menerapkan nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai Pancasila untuk menjaga profesionalisme dan bidang profesinya tersendiri. Yang pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia yang menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya itu seperti selalu menghormati kepercayaan dan keyakinan setiap pasien yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan pasien A dan pasien B, karena setiap pasien pun memiliki agamanya yang berbeda-beda. Yang kedua, kita harus mengedukasi atau melakukan pemberian atau memberitahu pasien untuk selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pengobatan yang sedang dijalaninya. Yang ketiga, mengajarkan pasien dan keluarga untuk tetap ikhlas dan tetap tabah dalam menerima tentang penyakit-penyakit tersebut. Lalu selalu mengingatkan kepada pasien atau kepada keluarga untuk selalu berdoa menurut agama dan kepercayaan di antara si pasien-pasien tersebut. Lalu yang kedua, manusia harus memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai tenaga kesehatan hendaknya dia memiliki atau menghormati kepercayaan dan dari agamanya si pasien tersebut. Kita sebagai tenaga medis harus menghormati agama si pasien. Lalu yang kedua, tidak memaksakan kehendak mengenai kebiasaan berdoa dan beribadah kepada orang lain. Contohnya seperti ibadah si A, ini kan ibadah si A misalkan agamanya Islam, dia sholat, sedangkan agama yang si B ini Kristen, dia pasti ke gereja. Karena dia sakit, pasti akan ada pendeta yang datang untuk mendoakannya atau beribadah bersama-sama di ruangan tersebut. Lalu selalu memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarganya untuk berdoa dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ketiga, yaitu menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita sebagai tenaga medis harus menghormati kebiasaan berdoa dan beribadah terhadap pasiennya tersebut. Terus menghormati agama orang lain. Kita tidak bisa menjas atau menghina agama-agama yang lain. Kita tidak boleh seperti itu. Terus apabila diperlukan, pihak rumah sakit atau pihak tenaga medis memfasilitasi pasien untuk melaksanakan ibadahnya sesuai kebutuhan para pasien-pasien tersebut. Lalu membina atau membimbing kerukunan kehidupan di antara sama umat beragama. Kita tidak bisa menjelekkan antara agama si A dan agama si B. Jadi kita harus merukunkan agama berbeda-beda tersebut. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan umat beragama meskipun berbeda kepercayaan dan agama tersebut. Lalu agama adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti kita memegang teguh prinsip bahwa agama menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai tenaga medis harus mengedukasi kepada si pasien bahwa kita ini manusia, sang penciptanya itu adalah Tuhan. Kita harus balik kepada sang pencipta kita, harus berdoa kepada sang pencipta kita, harus berserah diri kepada sang pencipta kita. Lalu
mengembangkan sikap saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Menghormati agama si A untuk menjalankan ibadah, menghormati agama si B untuk menjalankan ibadah, agamanya si C, si D. Kita harus tetap bertoleransi untuk selalu berpegang erat antara agama yang A, B, dan C. Kita tidak bisa menjudge agama-agama tersebut. Lalu tidak memaksakan suatu agama kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tidak memaksakan si pasien untuk melakukan ibadah si A, dan si A tidak bisa melakukan agama si B. Jadi kita harus masing-masing agama kita tetap menjaga kerukunan antara agama masing-masing. Sekian dari penjelasan yang udah saya lakukan ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah atau kurang jelas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.